Kasusnya itu mungkin ini, Muhammadiyah itu terpecah juga, sama seperti NU lah ya. Ada NU garis lurus, ada NU garis bengkok, garis miring, garis miring gitu ya. Mungkin begitu Pak. Ada oknum-oknum yang mungkin merubah atau ajarannya agak nyeleneh. Ya sama lah, di NU ada seperti itu, di Muhammadiyah juga mungkin ada. Ada orang-orang yang dia itu di Muhammadiyah tapi akidahnya beda dengan pendirinya, beda dengan generasi Muhammadiyah yang awal tadi ya. Fikihnya juga beda. Ya, wallahu a'lam. Akidah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan akidah Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahumullahu taala jami'an. Nah, ini foto beliau Bapak Ibu ya. Saya ambil dari Google ya. Yang sebelah kiri itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang sebelah kanan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kalau yang sebelah kiri pendiri Muhammadiyah, yang kanan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU ya. Nah, ini foto mudanya ini Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Oke. Kalau ini Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau berdua ini jamaah apa ya? Pernah nyantri, pernah belajar di daerah Semarang. Sama-sama belajar menjadi santri di daerah Semarang di bawah asuhan Kiai Haji Soleh Darat. Ya, Kiai Haji Soleh Darat. Tahu Pak? Pernah dengar Kiai Haji Soleh Darat? Beliau ulama besar di daerah Semarang, ada tempat di sana namanya Darat. Darat itu nama ini, nama suatu tempat desa di sana ya, Darat. Makanya beliau dikenal Kiai Haji Soleh Darat. Punya pesantren, santrinya banyak. Nah, salah satu santrinya itu beliau berdua Pak. Masya Allah ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari nyantri bareng ya. Bahkan belajar ke Mekah juga sama-sama belajar di Mekah Al-Mukarramah. Baik, kita kenalan dulu dengan pendiri Muhammadiyah dulu ya. Siapa nama asli beliau jemaah? Jadi pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nama aslinya adalah Muhammad Darwis ya, Muhammad Darwis. Jadi ketika beliau lahir itu oleh orang tua beliau diberi nama Muhammad Darwis. Namun kenapa kok bisa dirubah namanya menjadi Ahmad Dahlan? Salah satu sumber menyebutkan bahwa pada saat beliau ini ngaji di Mekah Pak, ada salah satu guru beliau yang merubah nama beliau dengan Ahmad Dahlan gara-gara apa? Gara-gara mirip dengan salah satu ulama besar di Mekah, Mufti Syafi'iyah. Ya, mufti besar madhab Syafi'i namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ya, ada ulama besar namanya siapa? Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Karena ada kemiripan, wallahu alam, kemiripan dari segi apa ya? Sama guru beliau, nama kamu saya rubah. Tapi Zaininya nggak dipakai ya, karena kan ada Ahmad Zaini Dahlan, diambil yang depan dan yang akhir ya. Jadi Ahmad Dahlan. Jadi sejak itu nama beliau dirubah oleh guru beliau menjadi Ahmad Dahlan. Jadi sampai beliau meninggal dunia, ya dikenalnya Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu taala. Beliau lahir di Jogja, meninggal juga di Jogja. Lahirnya tahun 1868, wafat 1923. Sudah lahir Bapak Ibu? Pas beliau wafat sudah lahir? Belum ya? Belum ya? Masya Allah, ini sebelum kemerdekaan ya, Masya Allah. Berapa umur beliau Pak? 1868 ke 1923 berapa tahun itu? 50? Ya, 56 ya. 55, kurang lebih 55 tahun ya, Masya Allah. Dan beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah itu di Jogja pada tahun 1912. Ya. Kalau NU 1926. Nah, ini orang NU ya. Orang NU hafal ya. Kalau Muhammadiyah 1912.
12 Pak di Yogyakarta. Kalau NU itu 1926 ya, 1926. Oke. Nah, ini biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Adapun Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, nah ini pendiri Nahdlatul Ulama, nama lengkapnya Muhammad Hashim Asy'ari, atau di Indonesia kita memanggilnya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Syaikhu masyaikhina. Beliau ini gurunya para guru kita di Indonesia, ya. Masya Allah. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur, meninggal juga di Jombang, Jawa Timur. Lahirnya tahun berapa itu? 1871, meninggal 1947. Berarti berapa, Pak? 70? 70-an ya? 72 lebih ya? Ya, kurang lebih 75 atau 72-an ya. Berarti lebih panjang umur beliau ya. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi berapa? 55 tahun, Masya Allah. Rahimahullah ta'ala. Nah, beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama itu di Surabaya. Di Surabaya tahun 1926 ya. Kalau Muhammadiyah berapa tadi? 1912 ya. Lebih dulu ya, lebih dulu Muhammadiyah 1912, kalau NU 1926. Masya Allah. Baik. Nah, ini cukup ya perkenalan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu melalui beliau berdua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, langsung saja jamaah, kita akan berkenalan dengan yang pertama, akidah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah ya, pendiri Muhammadiyah ya. Angkat tangan Muhammadiyah, di sini ada? Enggak ada. NU semua ini ya, jamaah atau pura-pura ini. Pura-pura NU ini. Ya. Baik. Nah, ini jamaah. Ada sebuah kitab judulnya Aqaidul Iman. Ini kitab ini Pak, saya dapatkan dari Ustadz Muhammadiyah. Saya ada grup WhatsApp, di situ berkumpul beberapa kiai, para ustadz juga yang sama-sama bermadzhab Asy'ari lah ya. Nah, rupanya ada salah satu Ustadz Muhammadiyah di grup WA itu memberitahu kepada saya ada sebuah kitab akidah karya Kiai Haji Ahmad Dahlan berbahasa Jawa. Namun jamaah, naskah kitab ini atau kitab Aqaidul Iman ini itu yang menulis sebetulnya murid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi mungkin waktu itu Pak, pada saat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ceramah mungkin ya, atau mengajar ya, ceramah mengajar di daerah Jogja, itu ada murid beliau namanya siapa? Siti Wasilah atau Ummu Uswatun Hasanah. Beliau Pak nyatat Pak. Jadi apa yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dicatat, ditulis Pak. Kemudian hasil tulisan itu disetorkan kepada murid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lain biar dikoreksi, begitulah kira-kira. Siapa namanya? Yaitu Raden Haiban Hajid ya. R Haiban Hajid ya, Raden Haiban Hajid. Beliau muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan juga. Nah, dikoreksi, setelah dikoreksi kemudian kitab ini, naskah tadi diserahkan kepada putranya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa namanya? Haji Sirot Dahlan. Minta izin kepada beliau, ya kira-kira ini benar atau tidak isinya, benar atau tidak ini yang betul-betul isinya ini akidahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan atau tidak. Nah, dan diizinkan oleh beliau. Artinya kitab ini betul-betul isinya adalah akidah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi ini insya Allah valid Pak informasinya. Yang nulis murid-murid beliau ya, dan diizinkan oleh putranya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Jadi dinisbatkan, kitab ini dinisbatkan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan karena apa tadi? Hasil pengajaran atau ceramahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu ta'ala. Tahun berapa itu Pak dicetak Pak? Atau diterbitkan?
1941 ya, baru di apa istilahnya dicetak atau diterbitkan. Ya, Masya Allah. Belum lahir jamaah. 1941 Masehi belum ya, belum. Indonesia juga belum merdeka ya, belum ya. Baik, kita akan baca Pak sedikit tentang isi kitab Aqaidul Iman. Itu ejaan zaman dulu ya, Aqaid duel iman gitu ya. Aqaidul Iman. Saya punya kitabnya, tapi masih PDF Pak. Kalau mau nanti saya kirim ya, masih berbentuk PDF. Tidak tahu sudah ada yang mencetak atau belum, wallahu alam di sekarang ya, cetakan terbaru wallahu alam. Masih berbentuk PDF ya. Dan berbahasa Jawa. Nah, ini siapa di sini orang Jawa? Ada? Coba bantu saya membacakan naskah Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, akidahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Siapa di sini yang bahasa Jawanya kromo inggil ya? Yang bahasa halusnya Pak? Ada? Mana orang Jawa ini mana? Orang Jogja mana sih? Orang Jogja? Enggak ada. Masa enggak ada orang Jogja nih? Eh? Ya sudah, saya yang baca ya. Tolong nanti dikoreksi Pak kalau saya salah ya. Saya orang Jawa juga, saya orang Jepara ya, tapi bahasa Jawa saya itu enggak terlalu mendalam lah ya. Baik, kita baca Pak ya. Ini kitab Aqaidul Iman. Apa kitabnya Pak? Aqaidul Iman. Coba ulangi, kitab Aqaidul Iman karya Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu taala, pendiri Muhammadiyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi isi kitabnya itu tanya jawab gitu Pak. Seperti kitab apa itu? Al-Jawahiru Al-Kalamiyah. Soal jawab gitu. Kepriye. Nah, keprije itu bacanya kepriye ya. Ini ejaan zaman dulu ya. Keprije dibacanya kepriye. Kepriye tegese ngimanake Gusti Allah. Tegesipun ngimanaken Gusti Allah punika ngestoaken saestunipun Gusti Allah punika kagungan sifat 41 ya. Kaperang dados 3. 20 sifat wajib, 20 sifat muhal, lan setunggal sifat jais. Ya Allah. Apa artinya Pak? Kepriye tegese ngimanake Gusti Allah apa artinya? Bagaimana yang dimaksud dengan beriman kepada Allah. Tuh Pak, bagaimana cara beriman kepada Allah, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dijawab oleh beliau, tegesipun ngimanaken Gusti Allah punika ngas apa itu bacanya Pak? Ngestoaken saestunipun Gusti Allah punika kagungan sifat 41. Jadi cara beriman kepada Allah adalah dengan cara apa Pak? Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 41 sifat. Kagungan sifat 41. Apa itu 41 sifat? Beliau mengatakan 20 sifat wajib, 20 sifat muhal, lan 1 sifat jais. Berarti wujud kidam bako itu kan 20 Pak ya. 20. Sifat mustahilnya Adam hutus fana itu juga 20 tambah 20 40. Tambah 1 sifat jais. Fi'lu mumkinin au tarkuhu. Yang di dalamnya nanti banyak asmaul husna. Kita sudah bahas itu ya, sifat jais. Nah, berarti Pak, Bu, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu ternyata mengajarkan akidah sifat 20 itu ciri khas akidah Asy'ari. Ya, akidah madhab Asy'ariyah. Masya Allah. Jadi sama Bapak Ibu ya. Pendiri Muhammadiyah, bahkan nanti kita baca pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri NU, itu akidahnya sama. Sama-sama belajar sifat 20. Ya, berarti Anda selama ini mempelajari apa yang disampaikan oleh para ulama kita di Indonesia. Ya. Pendiri Muhammadiyah dan pendiri Nahdlatul Ulama, insya Allah. Baik, saya lanjut dulu ya. Sifat nafsiyah punika wonten setunggal. Enggih punika apa Pak itu? Wujud. Ya, tulisannya wujud ya. Wujud. Ya. Sifat nafsiyah itu ada 1 kata beliau, yaitu sifat wujud. Maknanipun wonten.
Wonten itu ada, ya kan? Wonten itu apa? Ada. Berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menerangkan kepada kita bahwa Allah itu benar-benar ada. Allah wujud, Pak. Itu namanya sifat nafsiyah. Ya, sifat nafsiyah ya itu hanya satu itu, sifat wujud. Ya. Kemudian sifat salbiyah wonten apa lima bahasa Jawanya? Gangsal. Ya. Sifat salbiyah wonten gangsal. Pertama, kidam. Beliau menerjemahkan dihin tanpa kawitan. Dihin itu dahulu, Pak. Ya, ya benar. Mana nih orang Jawa nih? Benar ya Pak ya bahasanya? Dihin artinya apa? Dahulu, tanpa kawitan, tanpa permulaan. Allah itu tidak diciptakan, tidak dilahirkan. Ada tanpa permulaan. Lam yalid walam yulad. Dihin tanpa kawitan. Itu sifat kidam. Yang berikutnya bako, langgeng tanpa pungkasan. Langgeng apa artinya langgeng? Kekal ya. Tanpa pungkasan, tanpa akhiran. Bako Pak ya. Sifat bako itu tidak berakhir, tidak ada akhirannya. Artinya tidak mati, tidak berubah. Allah Subhanahu wa taala kekal selama-lamanya ya. Langgeng ya. Kemudian, ini bacanya ini apa Pak? Mukhalafatuhu lil hawadisi. Ya, tulisannya zaman dulu begitu ya. Moe cola ejaan zaman dulu ya. Ejaan zaman dulu ya. Apa terjemah beliau, Pak? Ini terjemahnya Ki Haji Ahmad Dahlan ya. Nulayani datang sedaya ingkang enggal ing dalam zat sifat lan pendamelipun. Apa artinya? Nulayani itu apa artinya? Berbeda ya kan ya? Iya, berbeda, tidak sama dengan segala sesuatu yang ada, baik dari segi zat, sifat maupun perbuatan. Pendamelin pun itu perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sama Pak dengan yang selama ini kita pelajari. Allah itu Pak tidak serupa dengan makhluk, baik dari segi zatnya dan sifat-sifatnya dan juga perbuatannya. Contoh zat Pak. Kalau zat kita Pak, apa? Bentuk dan ukuran. Iya enggak? Ini zat kita ini Pak, zatnya benda-benda semua yang ada di alam semesta ini, zatnya itu pasti berupa apa? Bentuk, ukuran, kecil, sedang atau besar. Berarti zat Allah bukan bentuk, bukan ukuran. Zat Allah bukan kecil, bukan besar. Ya. Kenapa? Karena nulayani datang sedaya ingkang enggal. Tuh. Kata Kiai Haji Ahmad, dan Allah itu beda dengan segala sesuatu yang ada. Kalau kita ini bentuk, ukuran, rupa, kecil, besar, Allah bukan seperti itu. Paham ya? Nah, sama Pak, akidahnya sama dengan yang selama ini kita pelajari. Kita sudah khatam Pak ya? Alhamdulillah. Terus apa? Kiyamuhu binafsihi. Nah ini Pak unik Pak ini. Ternyata beliau Pak menerjemahkan kiyamuhu binafsihi dengan kalimat jumenengipun Gusti Allah kelawan zatipun piyambak boten manggen lan boten dipun damel. Kayak belajar di pesantren Jawa nih Pak ya. Apa artinya Pak? Jumenengipun apa? Berdirinya Allah gitu ya kan? Jumenengipun Gusti Allah kan berdirinya Allah pada zatnya sendiri. Ini terjemahan zaman dulu ternyata begitu Pak ya. Oh, berdiri sendiri ya, berdiri sendiri. Tapi ini bahasa kiasan, ya kan? Dulu pernah kita sampaikan ketika ada yang menerjemah qiyamu binafsi dengan kalimat Allah berdiri sendiri, itu maksudnya bukan berdiri seperti kita, bukan. Itu bahasa apa namanya? Bahasa kiasan, majas, yang artinya Allah tidak butuh pada apapun. Ya. Berdiri sendiri itu maksudnya tidak butuh pada apapun. Ya. Jadi Allah tidak butuh alam semesta, tidak butuh makhluk. Ya. Kemudian beliau menambahkan boten manggen. Awas Bapak Ibu, Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullah taala, pendiri Muhammadiyah,
beliau ketika menjelaskan sifat qiyamuhu binafsihi, beliau mengatakan boten manggen. Boten itu apa artinya? Tidak. Manggen bertempat. Berarti Allah tidak. Oh, sama Pak dengan akidah yang selama ini kita pelajari, Pak. Ya, bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertempat. Boten manggen. Boten manggen ten bumi, boten manggen ten langit, tidak bertempat di bumi, tidak bertempat di langit, tidak bertempat di atas arasy, tidak bertempat di mana-mana. Allah itu tidak bertempat. Boten manggen. Bahasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, boten manggen. Oh. Sama atau tidak sama akidah kita dengan beliau? Sama. Itulah akidah ulama salaf yang sebenarnya memang begitu, Pak. Ya, tidak hanya ulama Indonesia saja, Pak. Seluruh ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah, pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan tuh, akidahnya para sahabat, akidahnya tabiin, terus kemarin tuh kita sampaikan akidah Imam Abu Hanifah, ya kan? Terus siapa lagi kemarin? Pokoknya pendiri 4 mazhab lah setidaknya. Sama, Pak. Mereka semuanya mensucikan Allah dari yang namanya tempat. Allah itu tidak bertempat. Karena Allah bukan benda, bukan sosok yang berukuran. Terus bagaimana Allah itu kalau tidak bertempat? Gimana jemaah jawabannya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah, berarti tidak ada yang tahu hakikat Allah. Cukup imani, tugas kita itu mensucikan Allah saja. Subhanallah. Maha suci Allah dari tempat. Allah tidak bertempat. Seperti apa itu? Wallahu a'lam. Mudah, begitu aja. Tugas kita memang begitu saja, ya. Imani Allah itu ada tanpa tempatnya. Itu sudah bagus akidahnya seperti itu. Baik, satu lagi sifat salbiyah, beliau mengatakan wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Setunggal Gusti Allah ing dalam zat, sifat lan pendamelanipun. Berarti Allah itu Maha Esa dari segi apa? Zatnya Esa, sifatnya ya Esa, perbuatannya juga Esa. Coba saya tes ini, masih ingat gak Bapak Ibu? Apa yang dimaksud dengan Esa dari segi zat Allah? Zat Allah Esa. Maksudnya apa waktu itu, Pak? Bukunya nggak dibawa ya? Buku yang kita bagian gratis ya? Nggak dibawa? Pak Aziz bawa? Ya. Apa maksud dari Esa zatnya Allah? Zatnya Allah Esa. Maksudnya adalah zat Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran, bukan susunan. Nah, awas. Allah Maha Esa, zatnya Esa. Maksudnya apa? Zat Allah bukan bentuk, bukan ukuran, bukan rupa, bukan ketersusunan. Nah, itu namanya Esa dari segi zatnya. Kalau Esa dari sifatnya apa? Maksudnya sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Contohnya Allah Maha mendengar, kita juga mendengar. Allah Maha melihat, kita juga melihat. Loh kok sama Pak Ustadz? Oh enggak sama. Allah itu Esa dari segi sifatnya juga. Berarti apa ini maksudnya Allah mendengar, Allah melihat? Tidak ada yang tahu hakikatnya. Pokoknya cukup katakan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, tapi tidak sama dengan kita melihat atau kita mendengar. Iya, sama dari segi lafadz doang. Sama, lafadznya sama, mendengar. Maha mendengar kalau Allah ya. Cuma hakikat maknanya wallahu a'lam. Ya, kita tidak tahu. Jangan disamakan. Oh, Allah punya mata, Allah punya telinga. Jangan, tidak boleh, tidak boleh. Itu namanya bentuk, itu ukuran, susunan. Bukan Esa itu namanya ya. Bukan Esa. Nah, dan seterusnya. Kalau Esa dari segi perbuatan apa? Apa maksud dari Esa dari segi perbuatan? Beliau di sini menyebutkan eng dalam zat, sifat lan pendamelanipun ya, benar ya? Pendamelanipun ya. Apa? Esa dari segi perbuatan maksudnya apa, Pak, Bu? Perbuatan Allah tidak ada yang menandinginya.
Salah satu perbuatan Allah apa, Bapak Ibu? Menciptakan alam semesta. Perbuatan Allah bukan itu. Yang menciptakan langit bumi, matahari itu siapa yang buat itu? Allah. Perbuatannya Allah kan itu. Coba, ada nggak yang bisa buat langit bumi, yang bisa menciptakan seperti matahari? Gak ada, gak ada. Adanya matahari mall ya, mall ya, mall matahari. Gak ada, Pak. Itu namanya esa. Esa dari segi perbuatannya. Tidak ada yang menandinginya. Orang ono bandingannya. La syari kalah. Baik dari segi zatnya, sifat-sifatnya, dan juga perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi 5 ya. Dinamakan sifat apa? Sifat salbiah. Wonten gangsal tadi kan ya? Wonten 5, ada 5. Apa saja tadi, Pak? Kitab, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, dan wahdaniyah. Itu namanya sifat apa? Salbiyah ya. Dan seterusnya beliau menyebutkan sifat ma'ani punika wonten pitu ya, wonten 7, wonten pitu. Kudrat, irodat, ilmun, ngilmu, hayah, sama itu tulisannya samngoe, Pak. Zaman dulu ejaannya samngoe ya, sama, basor, kalam. Kemudian sifat ma'nawiyah juga ada 7. Sifat ma'niyah ugi wonten pitu. Kaunuhu qadiron, muridan, aliman, hayyan, samian, basiron, mutakalliman. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita simpulkan ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, beliau itu sedang mengajarkan kepada kita, kalau Anda beriman kepada Allah. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Al-imanu billah, maka caranya kata beliau, Pak Bu, Anda harus menguasai 41 sifat tadi. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz. Itu di total 41. Tapi ingat ya, 1 itu sebetulnya isinya banyak. Ya, di antaranya nanti banyak asmaul husna. Ya, salah satu dari asmaul husna itu ada beberapa yang masuknya ke sifat jaiz. Meskipun disebutnya 1 sifat jaiz, itu maksudnya 1 kriteria maksudnya. Fi'lu mumkinin au tarkuhu. Allah itu melakukan perbuatan apapun yang dia kehendaki, yang mungkin terjadi, makhluk lah ciptaannya. Baik, jadi sama ya Bapak Ibu ya. Beliau waktu itu Pak, berarti tahun berapa itu tadi Pak? Beliau tadi meninggal tahun berapa? 19? Dicatat nggak tadi? 1902 berapa beliau tadi? 1923 ya. Beliau meninggal 1923. Masya Allah. 1923 berarti waktu itu beliau mengajarkan kitab ini ya, kitab bukan kitab ya, mungkin beliau menyampaikan ceramah pengajaran akidah sifat 20 tadi ya, kemudian ditulis oleh murid-murid beliau, dicatat ya, diabadikan oleh murid-murid beliau. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi intinya hadirin sekalian ya sama seperti yang kita pelajari. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ya rahimahullahu taala, beliau ya menyampaikan akidah seperti ini. Nah, kalau kita buatkan bahasa Indonesianya seperti ini, Pak, Bu ya. Ya, sama intinya. Intinya sama. Nah, terutama poin nomor 4, 5, 6 dan 13 itu yang sering saya sampaikan di majelis-majelis ilmu. Kalau untuk zaman sekarang kita lebih menekankan yang itu, Pak ya. Nomor 4, 5, 6 dan 13. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad. Apa itu maksudnya? Bukan bentuk, bukan ukuran, tidak diam, tidak bergerak, tidak bertempat, bukan warna ya kan? Nah, dan seterusnya. Ya. Dibuka lagi lah catatannya ya. Terus yang nomor 5 itu Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ya sama. Kalau tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan bahasanya apa? Boten manggen ya. Boten manggen. Allah itu tidak bertempat, Maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Terus seperti apa itu? Wallahu a'lam. Laisa kamitslihi syai'un. Terus Allah itu bukan sesuatu yang tersusun dari beberapa bagian, ya tadi esa tadi ya, bukan bentuk dan ukuran. Allah Maha berkalam tanpa huruf, tanpa suara dan tanpa bahasa. Seperti apa itu kalamnya Allah?
wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dah, mantap dah. Jadi sama ya, Bapak Ibu ya kesimpulannya ya. Akidah Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh sama seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, sekarang yang berikutnya. Masih ada waktu? Masih ya. Akidah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Masya Allah, beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Apa artinya Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu? Nahdlah itu apa artinya? Nahdlah itu kebangkitan, bangkit, ya, kebangkitan. Nahdlatul Ulama berarti kebangkitannya para ulama, masya Allah. Ya. Nahdlatul Ulama, NU, disingkatnya apa? NU. Ya. Ini kayaknya NU semua ini yang hadir ya. Ya, Nahdlatul Ulama. Ya. Tapi NU-nya kita ini bukan NU apa struktural, Pak ya. Ada yang aktif di ini organisasi NU di sini? Nggak aktif kan jamaah kan ya? Berarti NU-nya Anda ini namanya NU apa istilahnya? Kultural ya. Istilahnya kultural ya. Yang ngikut-ngikut aja lah amalnya NU gitu ya. Ya. Kalau yang terjun langsung di organisasinya kan berarti NU struktural ya. Ya. Nah, kalau saya gabungnya di LBM-nya Pak. Ya. Apa itu LBM? Lembaga Bahsul Masail ya PCNU Kabupaten Bekasi. Ya. Baik. Nah, kita baca ya karya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, Bapak Ibu sekalian. Nama kitabnya yang pertama Adabul Alim wal Muta'alim. Adabul Alim wal Muta'alim. Kita baca terjemahnya saja ya. Ini adalah pasal. Oh, jadi Pak, kitab beliau ini berbahasa Arab. Kalau tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan berbahasa Jawa karena beliau mengajarnya waktu itu pakai bahasa Jawa dan yang nulis juga tadi adalah murid-murid beliau. Nah, kalau ini Kiai Haji Hashim Asy'ari memang sengaja menulis kitab berbahasa Arab ya. Ini adalah fasal atau bab tentang adab-adab bagi para penuntut ilmu pada saat mempelajari berbagai macam ilmu. Coba perhatikan kalimat beliau. Faslun fi adabil muta'allim fi durusih. Itu bab, nama babnya itu. Ini fasal tentang apa? Adab-adab bagi para penuntut ilmu ketika mereka mempelajari ilmu fi durusih, ketika belajar, Pak. Kata beliau an yabda'al muta'allim bi fardhi ainihi. Allah. Apa artinya? Kata Kiai Haji Hashim Asy'ari, hendaknya para penuntut ilmu, kita ini penuntut ilmu bukan? Ya, saya, Anda ini penuntut ilmu Pak, pembelajar ilmu agama. Hendaknya para penuntut ilmu itu memulai belajar dengan mempelajari ilmu yang hukumnya fardu ain dulu. Bi fardhi ainihi. Loh Pak, kita masih ingat Pak, ilmu fardu ain itu kan ada 3. 1 akidah atau tauhid, 2 ilmu fikih, 3 ilmu tasawuf atau akhlak atau adab. Ya. Jadi pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari itu menganjurkan kepada kita kalau belajar agama ya memang 3 itu dulu didahulukan, ya, diprioritaskan kalau bisa. Bukan yang lain tidak dipelajari, yang lain juga dipelajari, tapi 3 ini apa ya istilahnya porsinya harus lebih didahulukan, lebih banyak jamnya ibaratnya ya, ngajinya lebih rajin lagi yang 3 ini begitu. Nah, masya Allah ya, beliau sampai menerangkan pertama ilmu tentang zat Allah yang maha tinggi. Awas, maha tinggi ini bukan tinggi tempatnya ya, maha tinggi kemuliaan, derajat dan kekuasaan Allah. Cukup bagi seseorang meyakini bahwa Allah, zat Allah itu maha ada, maha qadim, maha baqa, maha suci dari sifat kekurangan. Oh, ini berarti sifat wujud kita baqa itu Pak. Sampai wahdaniyah. Tuh, sama Pak. Kedua, ilmu tentang sifat Allah. Cukup bagi seseorang meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu memiliki sifat qudrah, iradah, ilmun, haya, sama, basar. Oh, beliau juga mengajarkan sifat 20 sama jamaah. Ya, masya Allah. Ini akidah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ya karena dulu ngajinya sama Pak. Tadi sama-sama nyantri di mana? Di daerah Semarang ya kan, di bawah asuhan Kiai Haji Soleh
darat rahimahullah taala, ya pasti akidahnya sama. Kalau fikihnya sama atau tidak Pak? Fikihnya. Kalau tadi akidah setidaknya sama lah ya. Sama-sama belajar akidah Asy'ari Pak. Akidahnya Imam Asy'ari, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari beda dengan Hasyim Asy'ari ya, beda. Kalau pendiri mazhab Asy'ari dalam akidah itu ulama salaf tahun 324 Hijriah. Itu namanya siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama yang belakangan jauh sekali eranya. Nah, jadi akidahnya sama, Asy'ari. Kalau fikihnya Pak, gimana Pak? Apakah fikihnya Muhammadiyah atau fikihnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sama Pak dengan fikihnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Pasti sama. Satu guru kok. Mana buktinya Pak Ustadz? Ada satu kitab Pak, yaitu judulnya itu Fikih Muhammadiyah, PDF Pak. Dan saya dapatkan itu dari Ustadz Muhammadiyah juga. Pas saya baca, loh kok subuh kunutan gitu Pak. Iya, disunahkan kalau sholat subuh itu membaca doa kunut. Itu ada di kitab Fikih Muhammadiyah tahun generasi awal-awal lah, tahun 1930-an atau 40-an Pak. Loh sama Pak. Berarti dulu Pak Muhammadiyah generasi awal itu ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan murid-murid beliau atau para pengikutnya generasi awal ya, bukan yang sekarang ya. Dulu itu sama Pak. Akidahnya sama seperti NU, fikihnya juga sama. Kalau sekarang wallahu alam ya, mungkin ada sedikit perbedaan. Atau mungkin begini ya jamaah ya. Kasusnya itu mungkin ini. Muhammadiyah itu terpecah juga. Sama seperti NU lah ya. Ada NU garis lurus, ada NU garis bengkok, garis miring gitu ya. Mungkin begitu Pak. Ada oknum-oknum yang mungkin merubah atau ajarannya agak nyeleneh. Ya sama lah. Di NU ada seperti itu. Di Muhammadiyah juga mungkin ada. Ada orang-orang yang dia itu di Muhammadiyah tapi akidahnya beda dengan pendirinya, beda dengan generasi Muhammadiyah yang awal tadi ya. Fikihnya juga beda. Ya, wallahu a'lam. Baik, yang jelas kita ini mempelajari apa yang dulu disampaikan pendiri Muhammadiyah, pendiri NU dan generasi-generasi yang masih awal-awal. Baik, satu lagi jemaah. Ini kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di kitab yang lain. Nama kitabnya apa itu? At-Tanbihat Al-Wajibat. Sudah surut belum? Belum ya? Belum. Kitab apa? At-Tanbihat Al-Wajibat liman yasnaul maulida bil munkarat. Jadi ini kitab tentang maulid Nabi Bapak Ibu. Tapi di mukadimahnya beliau tidak lupa menyisipkan dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran, Maha Suci dari tempat dan arah. Mari kita baca jamaah. Ini ada di mukadimah. Saya punya kitabnya Pak. Kitabnya tebal. Dicetak. Jadi itu kumpulan kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namanya itu Irsyadus Sari gitu. Irsyadu As-Sari fi Jam'i Musannafati Hasyim Asy'ari. Tebalnya segini Pak. Kumpulan kitab-kitab ya, jadi satu. Nah, salah satunya ini kitab At-Tanbihat Al-Wajibat. Kita baca bersama-sama ya. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Hafalkan Pak, hafalkan Bapak Ibu. Ini luar biasa kalimatnya ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Ini sampai saya ambil buat mau kedimah ceramah saya Pak. Tapi saya rubah urutannya. Kalau saya kan alhamdulillahil qadimil awal bila bidayah al-akhiril baqi bila nihayah al-munazzahi anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Di akhirnya wal jismiyah. Kalau beliau jismiyahnya di depan.
al-munazzahu 'anil jismiyah wal jihati waz zamani wal makan. Apa artinya, Bapak Ibu? Kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah berdasarkan kebenaran kecuali hanya Allah saja. Wahdahu itu hanya Allah saja. Tuhan itu hanya Allah. La syarikalah. Apa artinya? Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Ya mukhalafatuhu lil hawadisi. Tidak ada yang sama dengan Allah. La syarikalah. Tidak ada sekutu, tidak ada yang sama dengan Allah. Al-munazzahu 'anil jismiyah. Apa artinya? Maha suci dari bentuk. Jismiyah itu bentuk, ukuran atau rupa. Loh Pak, Bu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari meyakini Allah itu bukan bentuk, bukan ukuran. Sama dengan apa yang kita pelajari, ya kan? Alhamdulillah. Allah Maha Suci dari jihah. Apa itu al-jihah? Jihah itu arah. Baik itu arah atas, arah bawah, arah depan, belakang, arah kanan kiri. Allah Maha Suci dari berada di suatu arah. Awas, hati-hati. Tidak boleh meyakini Allah ada di atas, itu tidak boleh. Tidak boleh, ya. Akidah Ahlussunnah meyakini Allah Maha Suci dari arah. Bahkan Maha Suci dari waktu dan tempat. Wal makan itu tempat. Sama tidak dengan akidah pendiri Muhammadiyah tadi? Sama. Boten manggen tadi ya. Kiai Ahmad Dahlan mengatakan boten manggen, tidak bertempat. Oke, alhamdulillah. Dah, kesimpulan. Kita baca kesimpulan 3 ini ya. Kesimpulan akidah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pertama Pak, Bu. Beliau berdua rahimahumullahu taala, Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu taala dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala sama-sama meyakini adanya pembahasan sifat 20. Sama. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan sifat jaiz. Dan ini adalah konsep madhab Asy'ari. Oke. Yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu taala dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala sama-sama meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa. Kenapa? Karena beliau berdua tadi menerangkan sifat mukhalafatuhu lil hawadisi atau sifat wahdaniyah juga sama. Yang terakhir, yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu taala dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala sama-sama meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kenapa? Karena Allah punya sifat qiyamuhu binafsihi. Alhamdulillah.